Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Jalaluddin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Saya berada di kelas TIA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dan fungsi standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan suatu aturan atau protokol yang ditujukan agar setiap produk jaringan yang dihasilkan oleh berbagai macam produsen dapat digunakan oleh semua orang dan berjalan dengan baik. Fungsi standarisasi jaringan ada 3. Yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Pembahasan yang kedua adalah macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama adalah OSI, Open System Interconnection. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model layer OSI dibagi dalam 2 grup, upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Lapisan ketujuh ini adalah application layer. Application layer adalah interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user dan komputer. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, NFS, Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan. Yang keempat, DNS, Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima, POP3, Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent. Yang keenam, MIMI, Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh, SMB, Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang ke-8, NNTP, Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Yang ke-9, DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian layer yang keenam adalah presentation layer yang berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian, lapisan yang kelima adalah session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu,
Di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama adalah NetBIOS. Berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua, NetBEUI. NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol. Berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat, PAP, Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima, SPDU, Session Protocol Data Unit. Berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Dan yang keenam adalah RCP. Kemudian lapisan yang keempat adalah Transport Layer, yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah yang pertama, TCP, Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua adalah UDP, User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian, lapisan yang ketiga adalah Network Layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah yang pertama IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua, ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga, RIRP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat, ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Dan yang kelima, IGMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian layer yang kedua adalah Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah PPP, Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua adalah SLIP, Serial Line Internet Protocol, atau protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan layer yang terakhir adalah Physical Layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah yang pertama 10BSD, yang kedua 100BSDX, V35, X21, dan yang terakhir High Speed Serial Interface atau HSSI. Kelebihan OSI yang pertama adalah mengadakan standarisasi interface, yang kedua mengurangi kerumitan dalam perancangan, yang ketiga memberikan pengertian secara umum, dan yang keempat perubahan di suatu lapisan tidak mengganggu lapisan lain.
Standarisasi jaringan yang kedua adalah DoD atau Department of Defense Amerika. Model DoD dikeluarkan oleh Department of Defense Amerika. TCP atau IP adalah jenis protokol yang pertama yang digunakan dalam hubungan internet. Referensi model DoD hanya terdiri dari 4 lapisan yang dapat dibandingkan dengan model OSI, di mana ada kesamaan dan perbedaan dalam fungsi-fungsinya. Lapisan model DoD. Model DoD hanya mempunyai 4 lapisan yang merupakan gabungan dari lapisan-lapisan model OSI dalam menjelaskan hubungan antara kedua model tersebut. Lapisan yang pertama adalah lapisan proses atau application. Lapisan yang kedua lapisan host to host. Lapisan yang ketiga adalah lapisan internet, dan lapisan yang keempat adalah lapisan network access. Pada lapisan yang pertama atau lapisan proses, protokol-protokol yang berfungsi di lapisan atas atau lapisan proses model DoD di antara lain adalah: yang pertama adalah Telnet atau Telecommunication Network. Telnet berguna bagi seorang pemakai komputer untuk mengakses ke komputer lain dari jauh. Yang kedua FTP, File Transfer Protocol. FTP berfungsi untuk memindahkan file dari komputer satu ke komputer lain lewat jaringan. Yang ketiga SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP berfungsi untuk mengatur pengiriman electronic mail. Dan yang keempat TFTP, Trivial File Transfer Protocol. TFTP adalah FTP yang disederhanakan. Yang kelima Kerberos. Kerberos adalah protokol untuk keamanan atau security yang menggunakan suatu peralatan yang disebut authentication server. Yang keenam adalah Domain Name System. DNS adalah suatu sistem yang memungkinkan translasi suatu nama dari suatu host dalam jaringan komputer atau internet melalui alamat IP atau menjadi alamat IP. Yang ketujuh SNMP, Simple Network Management Protocol, memberikan suatu cara untuk mengawasi dan mengatur peralatan-peralatan dalam jaringan komputer. Yang kedelapan RPC, Remote Procedure Call. Remote Procedure Call berguna untuk membuat fungsi remote transparent seperti berada di lokal. Yang kesembilan X-Windows. X-Windows adalah protokol yang memberikan sarana multitasking untuk sistem operasi Unix. Layer yang berikutnya adalah lapisan host to host. Lapisan DoD yang setingkat dengan lapisan transport adalah lapisan host to host. Protokol yang berfungsi di lapisan transport atau host to host ini adalah: yang pertama TCP, Transmission Control Protocol. TCP berfungsi untuk mengubah suatu blok data yang besar menjadi segmen-segmen yang diberi nomor dan disusun secara berurutan agar si penerima dapat menyusun kembali segmen-segmen tersebut seperti waktu pengiriman. Kemudian yang kedua UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah jenis protokol connectionless oriented. UDP bergantung pada lapisan atas untuk mengontrol keutuhan data. Oleh karena penggunaan bandwidth efektif, UDP dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak peka terhadap gangguan jaringan seperti SNMP dan TFTP. Lapisan yang ketiga adalah lapisan internet. Lapisan model DoD yang setaraf dengan lapisan network disebut lapisan internet. Protokol-protokol yang berfungsi pada lapisan ini diantara lain: yang pertama IP, yang kedua ARP, yang ketiga RARP, yang keempat BOOTP atau Bootstrap Protocol, yang mana adalah protokol yang digunakan untuk proses boot dari diskless workstation. Yang kelima DHCP, yang keenam ICMP, yang merupakan protokol yang berguna untuk melaporkan jika terjadi suatu masalah dalam pengiriman data. Dan lapisan yang terakhir untuk model DoD adalah lapisan network access. Gabungan lapisan sambungan data dan lapisan fisik model OSI disebut lapisan bawah, yang oleh referensi model DoD disebut lapisan network access. Pada lapisan network access terdapat Ethernet, ARP, dan FDDI. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.